Oke teman-teman, sekarang ini saya sedang berada di rumah bu saya ini. Nah ini bunya nih. Nah bu ini orang tuanya beliau ini siapa namanya? Agus Salim ini. Kebetulan bu ini dulu semasa saya kecil beliau ini yang ngasih saya makan, nyuapin saya makan. Yang ini dia orangnya luar biasa. Jadi silaturahim lagi setelah 30 tahun ya bu ya. Kita nggak ketemu 30 tahun ya bu ya. Setelah 30 tahun lamanya baru ini ketemu lagi sama bu ini. Zaman saya masih kecil usia berapa tuh dulu? 5 tahun, 6 tahun ya. Aku selalu disuapin makan sama bu ini. Nah ini dia belum tahu yang ini sih, Gaga belum tahu. Cuma gitu doang. Nah sebentar lagi saya akan wawancara Gaga. Beliau ini sekarang lagi kuliah. Oh, panggilnya Gaga, nama lengkapnya Agus Salim, lagi ngambil studi di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Nah, saya akan wawancara Gaga tentang bagaimana kok awal mula dia bisa ke sana, kemudian suka dukanya di sana. Saya akan tanyakan dan semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman. Oke, sampai jumpa menonton yang nanti ya. Oke, coba dikenali lagi namanya dengan siapa nih? Biar teman-teman tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Salim Dirga, panggilan Gaga. Sekarang lagi studi mahasiswa di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Oke. Sekarang udah berapa lama kamu kuliah di Mesir, boleh tahu? Saya kuliah di Mesir itu udah 3 tahun. Oh, 3 tahun ya. Sekarang masuk semester 4. Nah, sekarang ini lagi liburan. Sekarang lagi libur summer. Oke. Pernah gak sih kebayang kamu tuh bakal ke Mesir suatu saat gitu? Dulu waktu awal kepikiran mau ke Mesir itu tahun 2019, dulu belum, kalau sebelum waktu masih di pondok nggak ada sih, nggak ada mau kepikiran mau ke Mesir ini segala macam. Terus waktu 2019 karena ada ustadz saya di pondok, di Tahfiz dulu, yang dari Mesir gitu kan, Mesir, baru pulang dari Mesir ini ceritanya Mesir itu. Terus saya ada kepikiran gitu kan, kenapa misalkan mau aku menuntut ilmu lah gitu kan, kenapa nggak yang langsung ke pusatnya aja gitu? Ke pusatnya itu okay. Pusat ilmu kan sekarang tuh di Mesir. Kalau misalkan anda kita yang mau ngambil ibadah itu ya kiblatnya ke ini, kiblatnya ke Saudi. Kalau ilmu kiblatnya ke Mesir gitu. Oh begitu. Ya, dari situ mungkin di situ awalnya saya mau pergi ke Mesir gitu. Dan alhamdulillah sampai 2019 gitu, pas saya naik ustaz saya mau ke Mesir kayak gini segala macam, alhamdulillah ada jalanan dikasih Allah. Jadi inspirasi kamu untuk ke Mesir tuh dulu siapa sih? Kamu saya mau pengen kayak dia nih dulu gitu. Banyak sih, ya ustadz-ustadz yang dari Timur Tengah. Contohnya Ustadz Abdul Somad, kayak ustadz saya dari saya dulu juga di pondok. Ustadz Umar kan dari Mesir juga, dari Timur Tengah. Ya, itu. Oke. Nah itu kamu terus Gaga dulu dari sini berangkat ke Mesir itu lulus sekolah apa? Aliyah. Aliyah itu yes. Itu memang langsung kuliah di Universitas Al-Azhar atau ada proses-proses yang harus dilewati? Ada proses-prosesnya. Seperti apa prosesnya, coba diceritain. Jadi waktu saya sampai di Kairo Mesir, saya dulu belum langsung kuliah. Saya ngambil bahasa dulu. Ngambil bahasa Arab karena saya belum ada basic bahasa Arab dari Aliyah, mungkin saya bukan alumni pondok-pondok modern gitu yang di pondoknya belajar bahasa Arab. Jadi saya setahun itu ngambil takhusus bahasa Arab. Jadi boleh dikatakan sekarang udah fasih banget ya? Ya. Artinya kalau misalnya ngomong sama orang Arab asli gitu ya. udah bisa kan? Bisa. Gitu. Oke, terus ada nggak sih kendala-kendala yang kamu alami pertama sekali kamu datang ke sana? Terus apa yang kamu rasain? Apakah memang kurang nyaman atau bagaimana? Ya, waktu shock kultur lah, kalau bisa dibilang. Ya, culture shock. Karena Mesir, orang Arab asli sama Indonesia kan kita beda banget ini ya, kultur dan budaya, adat istiadat. Di situ saya agak terkejut gitu. Karena di sana tuh ya agak terlalu keras gitu mungkin ibadahnya. Bukan sih. Apanya yang keras? Ibadahnya atau orangnya? Saya mungkin. Ya.
ya beda lah apa namanya kebiasaan sehari-hari, makanan gitu. Ya Iya. kalau yang pertama kali begitu kamu nyampe, terus yang kamu lihat beda tuh, maksudnya kamu merasa kurang nyaman tuh di apanya? kurang nyaman nggak ada sih. Terus Nyaman. yang kurang cocok tuh apanya? Kalau kurang cocok mungkin di awal-awal ya mungkin makanannya mungkin kan, karena Oh, gitu. lidah kita berbeda sama lidah mereka. Makanannya juga dari segi makanan, ya penyesuaian ini hawa kan di sana ada musim dingin, ada musim panas. Gitu. Oke, saya kan sering juga nonton video YouTube orang Mesir gitu Iya. ya. Terus di sana ada yang bilang nih, kayaknya saya tanya bener Iya. nggak sih? Kalau di Mesir itu bedanya dengan Indonesia ya katanya. Iya. Kalau di Indonesia itu ya jam 9 udah agak sepi. Iya. Kalau di Mesir jam 2 malam, jam 3 malam itu masih rame gitu. Iya, masih Terus ramai. paginya yang sepi. Kalau Iya, pagi betul, gitu, gimana? betul. Itu gimana dia? Itu karena memang orang Mesir sendiri itu berdagang atau mungkin keseharian-hariannya itu mereka tuh kalau bisa dibilang pasarannya buka toko tuh dari jam 11 itu sampai sebelum subuh. Itu masih ramai. Jam 11, jam 12, 11 apa nih? Pagi? dari jam 11 pagi sampai sebelum subuh. Oh gitu. Itu mereka beraktivitas. Maka itu aktivitasnya itu ya kan? Kan beda juga aktivitas ya musim dingin sama musim panas. Kalau musim panas memang seperti itu. Mereka tidurnya ya tutup toko itu sebelum subuh. Sebelum tutup toko ya udah subuh baru tidur mungkin kan. Tidur, istirahat, baru bangun lagi. Dan bukan hanya itu, perkantoran juga gitu ya. Kayak kita misalnya kan di perkantoran saya dengar-dengar tuh bukanya ada yang jam 10 baru buka kantor. Iya, gitu. betul. Memang iya, memang seperti itu. Pagi-pagi itu kalau misalkan kita keluar, saya kuliah di Universitas Al Azhar, itu saya masuk kampus itu jam 8 pagi. Jam 8 pagi, jam 9 sampai jam 10. Saya pergi dari rumah, itu naik bis, itu keluar dari rumah itu masih sepi gitu. Yang palingan yang keluar itu ya anak-anak sekolah, ini segala macam. Orang Mesir kita yang kuliah untuk ngampus gitu kan. Pagi-pagi ya memang seperti itu. Yang untuk kerja ini segala macam toko-toko masih tutup. Nanti sesi jam 11, jam 12 baru buka. Begitu. Memang benar, itu memang benar. Ya, memang aktivitas mereka yang seperti itu. Jadi mungkin kalau ketika orang Indonesia datang sana bingungnya kok gini ya. Ya, shock kultur. Terus mungkin sebaliknya juga ketika orang Mesir datang ke Indonesia, loh dia mau pengen keluar malam udah nggak ada lagi apa-apa. Betul, iya mungkin. Kan gitu. Ya. Nah, boleh tahu kamu tuh sekarang ambil jurusan apa sih? Saya sekarang diambil jurusan Syariah wal Qanun, Syu'bah Syariah Islamiyah. Itu mempelajari tentang apa tuh? Mendalami apa? Mendalami tentang fikih 4 mazhab, fikih kontemporer, pokoknya fikih Syafi'i. Oh begitu. Nah, kalau sama nggak sih belajar di kampus di sana dengan peraturannya dengan kampus-kampus di Indonesia atau di mana? Ada perbedaan? Sistem kampusnya memang berbeda. Di sana tuh sistem kampusnya pakai SKS. Sana di sini juga SKS, apa bedanya? Tapi di sana nggak ada buat makalah ini segala macam nggak. Kita jadi sistemnya itu ujian per kita dikasih mata kuliah 2 semester, satu tingkat. Jadi di sana tingkat bukan semester. Jadi satu tingkat itu ada 2 semester, 2 termin 1, termin 2. Jadi 1 tahun itu kita ada 8 mata kuliah, ada 12 mata kuliah. Itu dibagi-bagi. Termin 1, semester 1 ini sekian yang mau diujiankan. Itu kalau saya kemarin ada termin 1 kemarin atau semester 1 ada 6 mata kuliah yang mau diujiankan. Fikih, usuluddin segala macam. Enggak, jadi sama kayak sekolah biasa ya. Kalau di sini kan betul sama kita kan sekolah kalau biasa. ambil SKS itu kan misalnya saya dengan teman saya kan beda mata kuliah tuh. Iya. Kalau sama jurusan sama, tapi kalau misalnya beda jurusan ya beda mungkin. Ya misalnya gini, kalau saya kan satu angkatan sama teman saya. Ya. Nah, ketika semester baru itu kan ada mata kuliah yang ditawarkan di kampus, kita kan bisa memilih. Saya mau ngambil yang A, B, C. Sementara teman saya cuma ngambil D, E, F gitu. Jadi yang diambil belum tentu yang saya ambil. Jadi kan beda. Gitu. Bukan. Itu kalau misalkan di Indonesia mungkin seperti itu. Tapi kalau misalkan di Mesir, memang udah dikasih mungkin tingkat 1 atau semester 1, semester 2 itu mata kuliahnya itu segini. 12 gitu. Itu memang semua
dari semua kita itu memang harus ambil itu iya. gitu. Nanti Nah, itu bedanya dengan iya, sistem itu di Indonesia nya. bedanya sama di sini. Gitu. Terus kamu enjoy nggak sih? Enjoy. Maksudnya Happy. kalau di sana itu apakah kalau satu kelas tuh laki-laki aja gitu? Iya, gitu? betul. Kampus kita sama kampus cewek itu mahasiswi itu jauh. Oh, berbeda. Ya, dipisah. Walaupun sama-sama Al-Azhar. Walaupun sama-sama Al-Azhar. Al-Azhar di Mesir itu pusatnya di Kairo, tapi banyak cabang-cabangnya. Cabangnya. Iya. Ada di luar kota gitu, di Alexandria ada, di Tonto juga ada. Jadi nggak ada tuh misalnya kamu kerja kelompok bareng cewek yang ini gitu-gitu nggak? Nggak ada sama sekali. Ya kita kalau misalkan ada bimbingan belajar, bimbel, ya bahas-bahas mukoror gitu apa namanya, bahas-bahas mata kuliah yang untuk mau diujianin, ya kita sama-sama sesama mahasiswa gitu kan. Gitu Sama-sama cowok semua? Iya, sama cowok semua. Terus dosennya juga cowok semua, nggak ada yang cewek? Dosennya, doktornya ya kalau misalkan untuk kampus laki-lakinya ya cowok semua, untuk kampus mahasiswinya ceweknya ya cewek semua. Oh gitu. Semua. Nggak ada yang misalnya bisa. dokter apa yang dia kan ahli dalam bidang satu mata kuliah nih. Iya. Jadi karena nggak ada yang lebih ahli lagi, terpaksa dia yang masuk ke kelas cowok juga gitu, nggak bisa gitu. Kita di Al-Azhar Syarif dokternya, syekhnya memang tersebar luas, banyak gitu. Oh begitu, Iya. Masya Allah. Nah, kamu satu kelas berapa orang? Kalau setiap mata kuliah sama orangnya semua atau beda-beda? Kalau mungkin dihitung-hitung karena di Al-Azhar itu di mahasiswa kita itu sangat banyak sekali. Ada 34 lebih negara yang kuliah di situ di Al-Azhar Syarif. Ya khusus untuk kelas kamu sendiri kalau Untuk kelas saya sendiri itu sebenarnya kalau misalkan ya sistemnya juga berbeda. Jadi sistem kuliah di Al-Azhar itu tidak wajib kuliah. Jadi gimana dong kalau nggak wajib? Tidak wajib untuk hadir kuliah. Jadi gitu kan. Wajibnya untuk ujian. Untuk kalau misalkan mau naik ke tingkat berikutnya kita wajib ujian, tapi untuk masuk ke kelas tidak diwajibkan. Makanya itu sendiri apa namanya Al-Azhar Syarif untuk mendidik murid-muridnya itu supaya dia siapa yang mau dia dapat gitu. Kalau begitu bisa dong kamu misalnya kuliahnya di Al-Azhar tapi kamu dari Indonesia gitu di nggak perlu pulang ke sana dong kalau gitu. Ada sebagian mahasiswa yang begitu. Ada juga ya, kita kan macam-macam kan mahasiswa, ada yang bisnis lah, ada yang fokus untuk kuliah, ada organisasi, banyak macam-macam cara. Gitu. Nah kalau di Indonesia kan, kalau di kampus Indonesia misalnya satu orang ini misalnya dari segi apa, ada yang nelfon kayaknya di skip aja. Misalnya satu orang ini dia dari nilai ujiannya misalnya nilai ujiannya tidak memungkinkan untuk lulus gitu. Tetapi dia rajin hadir, kehadiran 100%. Tapi dia juga akhlaknya bagus. Itu bisa membantu penilaian. Kalau di Mesir itu sistemnya itu untuk kita naik ke tingkat berikutnya ya dari mata kuliah yang kita ujiankan. Jadi ada ada pencapaian gitu. Misalkan kalau misalkan 3 kita ada maktul kuliah yang tidak naik nilainya, yang tidak naik standar gitu, itu memang kalau 3 ya, kalau 3 nggak naik, kalau 2 masih mangkul, masih bisa naik, tapi ujian ulang gitu bahasanya. Kalau 3 misalkan dari 12 kita mata kuliah, yang 3 kita yang tidak naik mata kuliahnya, itu kita tidak bisa naik ke tingkat berikutnya. Terpaksa kita ulang dan kita ulang tuh cuma 3 mata kuliah kita tersebut, yang selebihnya itu nggak diujiani lagi. Jadi kita ngulang cuman mata kuliah kita yang kita tinggal kemarin. Masya Allah. Nah kamu tuh di sana tuh tinggal di asrama atau tinggal misalnya kayak ngekos di sini gitu? Saya 2 tahun di sana, saya tinggal di asrama mahasiswa, asrama tahfiz. Asrama itu maksudnya milik pemerintah Indonesia atau gimana? Milik swasta, milik ada ya lembaga lah gitu. Ada lembaga yang dibuat oleh mahasiswa juga, mungkin mahasiswa senior di sana. Dia buat lembaga asrama untuk difasilitasi lah gitu untuk bimbingan belajar ini segala macam Al-Quran. Mereka buat. Yang tinggal di situ orang dari berbagai negara semua atau orang Indonesia aja? Dari Indonesia saja. Oh begitu. Masya Allah. Saya sampai bingung mau nanya apa lagi nih. Tapi saya sekarang tinggal di udah nyewa flat apartemen. Iya, Wow, kayak mewah juga itu. Beda di sana ya. Memang lumrah, bukan ngekos, jadi kita nyewa satu rumah gitu kan. Jadi bangunan rumahnya juga berbeda sama Indonesia sama Mesir. Gimana? Mereka tuh bangunannya kayak apartemen.
bertingkat ke atas gitu ya. Tingkat 37 tingkat. Kayak pakai flip apa? Kayak pakai tangga, pakai lift juga pakai ada. lift gitu ke atas. Udah satu lantai ada 2 pintu gitu kan. Satu pintu ya satu rumah gitu kan ada. Ya lengkap lah, ada satu ruang tamu, ada 2 kamar, satu kamar tuh kamu sendirian atau ada teman juga? Kami nyewa rumah itu, nyewa apartemen itu berenam orang. Iya, misalnya kayak gini kan di rumah nih. Iya, rumah gini, rumah 6. ini. Kamu kamar sendirian gitu atau Iya, gimana? mungkin berdua. Oh gitu. Berdua. Oh gitu. Kan, kayak gitu. Nah terus itu sudah ada fasilitas itu kompor segala macam. Itu kita beli sendiri. Beli sendiri ya? Kalau kita menyewa rumah ya kosong gitu, rumah kosong ya. Jadi beli lagi kompornya, beli lagi kasurnya Iya. gitu. Itu mungkin di awal sih. Ya, keluar di awal nanti selepasnya seterusnya ya. Terus kalau kalian teman-teman kebanyakan kalau mau makan tuh beli di luar atau masak di situ atau gimana? Ya macam-macam sih, karena di sana juga banyak restoran-restoran ya Indonesia, bahasanya itu makam Indonesia lah gitu bahasanya. Tapi kan mungkin kursnya mahal ya. Kalau bisa kita pakai uang rupiah kita tukarin ke uang Mesir kan mahal banget tuh. Kayaknya ya? Enggak mahal. Jadi mata uang Indonesia sama mata uang Mesir, pound Mesir lebih besar mata uang kita. Oh gitu. Ya, jadi kita besar. kayaknya kalau jajan tuh wah bisa beli banyak apa aja dong gitu. Lumayan. Alhamdulillah. Jadi mata uang 1 pound di sana itu setara dengan 700 perak sekian berapa gitu. Jadi kalau 1 juta kursnya di poundin itu kalau rate sekarang yang saya lihat ya, itu 1.400.000 pound, 1.400 pound. Itu udah itu termasuk udah banyak gitu. Mungkin kalau orang Mesir sendiri kalau mau jajan nggak cuma dapat seadanya, kalau kita jajan bisa 2 kali lipat gitu ya. Iya, kalau kita mungkin sih. Kan pakai uang kita kan, uang kita ditukarin ke uang mereka. Kalau kita gitu. aja udah agak besar, apalagi negara-negara Malaysia, Singapura segala macam, mereka lebih besar like gitu. Kurs mereka. Masya Ya, kita Allah. standar lah, alhamdulillah cukup gila. Jadi setelah kamu tinggal di Mesir ini, apakah kamu juga mengikuti pola hidup di sana? Misalnya kamu kalau pagi tidur, malam-malam baru sampai jam berapa tidurnya gitu? Enggak sih, kadang iya, kadang enggak. Soalnya kita kan kalau misalkan lagi tidak kuliah atau libur kan, karena di sana tuh liburnya banyak juga sih tuh. Sebenarnya libur summer, libur musim panas itu lebih dari hampir 3 bulan lebih lah pokoknya. Mungkin di situ ya kan kita ya kadang ya juga sih tidur pagi. Iya memang mahasiswa kami mengakui gitu kan, malam aktivitas ini segala macam pagi tidur. Oh liburnya itu sampai berbulan-bulan gitu? Berbulan-bulan, kadang juga banyak juga potongan-potongan libur cuaca buruk, musim dingin, libur negara mereka lah gitu kan. Nah kalau pas lagi liburan gitu, pasti dong sering saya komunikasi sama ibu di sini. Iya pasti. Itu bisa pakai aplikasi apa? Kalau komunikasi biasanya karena WA, itu kalau WA kita nelpon WA biasa ke Mesir itu diputus jaringannya. Iya diputus, dari mereka tuh nggak boleh diputus. Sama pemerintah Mesir pakai WA gitu. Iya, pokoknya pemerintah Mesir. Jadi pakai apa dong? Gitu. Jadi biasanya pakai Duo. Kalau nggak Duo ya lewat. Nggak, kalau misalnya sekedar chatting sama ibu gitu. WA bisa WA. Kalau misalkan sekedar chatting ini segala macam bisa. Tapi kalau misalkan video call atau telepon itu nggak bisa. Itu harus Duo. Harus pakai Duo. Oh gitu. Kalau pakai aplikasi lain kayak misalnya Messenger bisa. Telegram gitu. Telegram bisa. Bisa. Cuma WA doang yang nggak bisa. WA doang yang diblok lah. Ada lagi yang lain yang diblokir sama entah. Nggak ada sih. YouTube nggak boleh, apa nggak boleh gitu. Nggak ada ya. Cuman WA doang. Terus kalau kamu lihat kondisi Islam di sana itu, apakah sama seperti di Indonesia atau beda? Beda lah. Misalnya kondisi Islam di sana ya lebih ini lagi apa namanya? Orang-orangnya secara umum lebih taat di mana? Di sana di sini? Secara umum. Kalau misalkan lebih taat, lebih ininya mungkin kalau saya lihat lebih mencintai apa namanya, lebih takzim ya kepada agama itu di Mesir. Mereka kalau misalkan urusan agama itu nomor 1 lah gitu bahasanya lah gitu kan. Jadi Islam itu atau agama mereka itu prioritas sama mereka gitu. Jadi artinya mungkin kalau pas lagi azan semua toko-toko pada tutup gitu ya? Enggak semua. Beda tapi sama. sebagian besar gitu. Sebagian besar iya. Jadi misalnya lagi azan, saya 2 tahun tinggal di pasar gitu kan. Lagi azan ya udah ditinggalin sebentar gitu mungkin sholat. Terus Anu misalnya pas lagi berkendara di jalan gitu pada berhenti gitu atau gimana? Enggak gitu. Itu beda sama Arab Saudi, memang beda. Mesir kan agak lebih ke barat-baratan, agak ke Eropa. Gitu. Nah, terus
Dari pengamatan kamu sendiri, jumlah mahasiswa yang paling terbanyak itu dari negara mana sih di sana tuh? Jumlah mahasiswa sekarang yang terbanyak itu kita mahasiswa Indonesia yang di sana studi dari pelajar, studi S1, S2, S3 itu semuanya 12.000. Indonesia paling terbesar? Enggak, Malaysia. Malaysia, justru. Malaysia, kita Indonesia sama Malaysia itu beda lebih besar mereka sedikit lagi bahasanya. Oh, gitu. Soalnya mereka bukan ngambil cuma di Al Azhar aja, mereka juga ngambil kuliah di luar, kuliah kedokteran, ini segala macam, bisnis mungkin. Oh, kalau orang Indonesia kalau ngambil ke Al Azhar itu lebih banyak jurusan agama ya? Iya. Tapi kalau Malaysia ada juga jurusan yang jurusan lain gitu. Kalau kita Indonesia juga ambil jurusan yang lain nggak ada di ada juga, tapi mungkin persentasenya kecil gitu. Kecil banget. Iya. Oke. Ya Allah. Nah, terus kamu udah kemana aja selama di Mesir? Misalnya tamasya ke tempat-tempat yang bersejarah gitu kemana? Iya, saya udah ke banyak ke apa namanya mengunjungi ke piramida kota, kamu ke piramida itu udah belum? Udah. Piramida Firaun tuh. Firaun Giza nih. Iya, apa Giza ya? Iya, udah. Piramid Giza udah pernah. Terus kalau keluar luar kota, Alexandria ini segala macam. Sungai Nil. Sungai Nil udah pasti lah. Udah 3 tahun di sana. Makam Imam Syafi'i, makam sahabat, ya makam Imam Hussein. Ya, itu kalau masuk ke makam imam itu bayar pajak, bayar apa? Enggak. Makam Imam Hussein itu berdekatan dengan kampus kami. Jadi dekat kampus kami, depannya itu sedikit lah. Depan Masjid Al Azhar pas depan Masjid Al Azhar itu udah Masjid Sayyidina Hussein. Kalau ke itu ke piramid bayar juga, bayaran? Kalau ke piramid, masuk ke piramid bayar pasti. Mahal bayarnya? Kita mahasiswa subsidi. Oh, subsidi. Pokoknya kalau misalnya mahasiswa beda ya, harga masuk mahasiswa sama turis. Kalau turis itu memang lebih mahal, itu sekitar 200 ponan, itu sekitar 180 ribuan. Kalau kita mahasiswa tuh cuma 60 pon, itu sekitar 50 ribuan lah gitu. Kalau misalkan mau subsidi, kita harus nunjukin kartu mahasiswa kita. Oh gitu. Ya. Nah, oke, tadi kan aku juga belum nanya nih, kalau mahasiswa itu gimana sih urusan imigrasinya tuh, mestinya dikasih izin tinggal berapa lama? Oh iya. Jadi kita di sana untuk masalah visa, kalau misalkan udah terdaftar di kampus Al Azhar, kita itu dapat visa itu 1 tahun. Jadi tiap tahun depannya harus ngurus lagi? Harus ngurus lagi. Kita ngurus visa itu sekali setahun. Dan bayarnya mahal ya? Bayar visa di sana itu lumayan. Tapi tahun belakang ini lagi agak mahal. Tapi tahun-tahun sebelumnya itu murah, 100.000, 120.000. Murah tuh. Iya, tahun-tahun sebelumnya baru tahun 2021 sama 2020 kemarin itu dinaikin harganya sama pemerintah Mesir. Jadi kita tuh bayarnya itu sekitar ya 600 ribuan lah. Naiknya tinggi banget ya. Naiknya tinggi dari banget. 100 ribu ke 100 6 kali lipat. Iya, ke 600 ribu. Nah dulu kan awal mula mau berangkat ke sana bayarnya di Indonesia kan? Iya. Terus kalau udah sana lagi ke kedutaan di sana gitu, tidak dari sini bayarnya? Apa maksudnya? Ngurus visanya? Ngurus visanya kalau kita udah di sana ya udah kita ngurus visa di sana. Ada imigrasinya di sana. Kita ngambil surat untuk apa namanya bahasanya itu tadarus dirosi, iqomah lah gitu. Iqomah itu visa itu bahasanya. Ya kita ngurusnya di kampus. Nanti kampus ngeluarin iqomah kita, nanti ngasih ke imigrasi gitu bahwasanya tuh mahasiswa ini keluar ininya apa namanya surat untuk dia buat visa gitu. Nanti kita urus lah di imigrasi ini segala macam. Pokoknya dia untuk ya ada juga lembaga untuk ngurus itu juga, lembaga dari Indonesia namanya Intif lagi kalau bisa saya bilang. Itu nanti ngurus tentang visa mahasiswa kita. Oke. Nah, terus kalau kan kamu udah 2 tahun nih tinggal di sana ya? 3 tahun ya? 3 tahun. Makanan favorit asli sana yang kamu suka tuh apa sih? Iya, sandwich. Apa bedanya dengan sandwich di sini? Sandwich di sana beda. Mereka makanan pokok mereka tuh ish namanya, roti gandum. Kalau kita di sini kan makan nasi kan. Mereka di sana juga ada nasi, makan juga nasi gitu. Terus isinya apa aja? Ada dagingnya gitu? Sandwich ya itu sandwich biasa, makan biasa lah gitu di sana kan, makan sehari-hari lah. Itu kasih apa aja? Itu masuknya telur, ada sayur-sayuran, potongan-potongan sayur, apa namanya buncit apa? Kayak tomat, terus ada apa lagi ya? Iya tahu. Mayones gitu? Mayones juga, pokoknya telur sama
roti is itu dipotong sandwichnya gitu kan, masukin telur, masukin apa namanya kentang, terus masukin sayur-sayuran gitu baru dimakan. Terus kalau kalau selama kamu di sana tuh kalau 3 tahun kan gitu, apa sih makanan yang paling kamu kangenin dari makanan Indonesia yang mungkin susah dicari di sana gitu? Banyak. Apa tuh? Kan 3 tahun. Padang. Nggak ada jual di sana di makanan Indonesia. Di sana ada, tapi ada yang buat. Tapi mungkin nggak sama persis rasanya. Nggak sama persis, lebih jauh lah, lebih rasanya lebih enak di sini gitu. Ya Indomie gitu kan. Indomie ada juga jual sana. Indomie ada tapi mahal. Beda. Beda rasanya beda gitu. Beda rasanya sama rasanya yang di sini kan lebih enak gitu, lebih asli bumbunya. Oke. Itu sih itu aja sih. Terus mau tanya lagi nih. Kamu apa misalnya kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia mungkin yang mungkin di sini lumrah tapi di sana tuh ya kayak sesuatu hal yang tabu atau aneh gitu? Ada. Jadi di sana itu ini sebenarnya bukan ada di stadium mereka, tapi kebanyakan dari orang Mesir kalau misalkan kita pakai sarung, ini sarung tuh pakai sarung keluar biasa keluar rumah gitu, keluar rumah ini segala macam. Itu dipikir kenapa? Dipikir itu kita habis jima. Oh gitu. Iya. Karena itu mungkin pakaian orang. Emang di sana nggak ada jual sarung atau gimana? Nggak ada, memang nggak ada jual sarung. Di sana gitu. kalau Mesir nggak ada jual sarung, nggak ada. Mereka nggak pakai. Terus sarung. kalau kan kita orang baru nih datang dari Indonesia kan bawa sarung tuh, nggak tahu kan tanpa sadar. Terus apa respon mereka tuh gimana? Atau cuma melirik doang atau marah? Mereka sampai kayak ketawa-ketawa gitu kan. Oh ketawa? Nggak marah gitu? Nggak marah, nggak sampai marah, kayak lucu gitu. Oh gitu. Saya pernah itu 2 kali tuh. Habis itu nggak mau lagi saya pakai sarung keluar. Oke, masya Allah. Nah, apa lagi yang selain itu? Oke, jongkok ya? Jongkok tuh gimana? Kalau misalkan di sini kita kan jongkok tuh biasa kan, minum jongkok ini segala macam. Kalau di sana jongkok tuh aib bagi mereka. Dikirain ngapain kalau aib? Dikirain itu pokoknya aib lah. Saya juga nggak tahu juga ya apa belum tahu asal. Pokoknya jongkok tuh kayak aib. Nggak bagus lah gitu posisinya seperti orang yang mau itulah BAB gitu. Jongkok. Betul, jongkok. Apa selain itu apa lagi ya? Nah kalau misalnya gini nih, kalau di Indonesia misalnya kan kalau mahasiswa sini biasa tuh cewek sama cowok boncengan gitu-gitu. Kalau di sana kayak ada nggak sih? Nggak ada ya? Atau boncengan, jalan berdua gitu? Padahal bukan muhrim, memang cuma teman sekelas doang gitu. Kalau di sana itu kalau misalkan jalan berdua itu ada ininya ada hagahnya. Apa itu ada urusan lah harga gitu. Kalau misalnya tiba-tiba nih kita jalan berdua, ada hukumannya, ada sanksi dari pemerintah atau gimana? Nggak ada sanksi, tapi itu kalau misalkan jalan berdua ini segala macam itu masuknya ke adab kita, adab sebagai thalibul ilmi kan nggak bagus gitu kan. Oh gitu. Ya ikhtilat lah bahasanya itu segala macam, paham lagi. Iya. Ya kan bukan semua orang juga di sana walaupun negara Islam, tapi kan tidak semua orang juga ilmunya tinggi, ada juga orang-orang biasa kan. Iya betul. Apa mereka juga sudah langsung ngamalkan kayak gitu? Kayak di sini juga kan, di sini kan mungkin orang-orang yang mengerti agama yang mungkin menjaga adab, tetapi kalau orang-orang yang tidak tahu di sana kalau sesama orang Mesir ya, kita bodo amat. Mau mereka jalan berdua bukan muhrim segala macam, kita bukan urusan kita. Oh gitu. Kita bukan urusan kita. Kita ya kita peduli sama, bukan peduli sih bahasanya. Ya kita kalau misalkan ada mahasiswa sama mahasiswi mungkin jalan berdua ini segala macam ya pasti kita tegur lah gitu. Ceritain segala macam. Pokoknya kalau misalkan mau jalan berdua itu pokoknya ada harganya. Mungkin dia mau ngantar temennya gitu udah malam ini segala macam. Mungkin dari organisasi pulang dari organisasi mau diantar pulang gitu kan bahaya juga di sana. Jadinya tindak kriminal sana tinggi juga gitu kan. Kalau misalnya kita ke pasar, banyak nggak yang jualan perempuan juga yang jualan? Hampir tidak ada. Jual diri. Enggak, maksudnya jualan jual biasa. Kaki lima dijual di toko gitu. Ya juga. Di sana itu toko ada juga, tapi lebih banyak laki-laki yang berdagang. Kalau perempuan yang cuman ya kalau 10 dua lah gitu bahasanya. Terus kalau yang belanja juga kebanyakan bapak-bapak, bukan ibu-ibu? Enggak, cewek juga banyak. Oh, ibu. Tapi yang jualan? Yang jualan rata-rata laki-laki. Gitu. Oh gitu. Yang apa kalau jual biasa ya di pasarnya segala macam laki-laki yang biasanya. Jual sayur laki-laki. Kadang ada juga ibu-ibu ya kan. Terus kalau misalnya
Apakah semua muslim di sana itu wajib pakai jilbab, muslimah? Enggak. Ada juga muslim yang tidak pakai jilbab. Ada. Jadi terus kita membedakan ini muslim atau muslimah, non muslim itu tahu nggak sih? Kalau dari pakaian ya gimana ya, sulit juga membedakannya. Tapi ada satu yang kita bisa membedakan ini Nasrani atau Muslim gitu. Nasrani. Kalau misalkan di sana tuh kebanyakan Nasrani di sana tuh ada tato di tangannya, tato salib. Oh gitu. Ya. Kalau misalkan kita lihat di bus atau di mana tempat umum, kita lihat ada tato salib, berarti dia Nasrani. Tato salib ya di tangannya. Gitu. Terus kalau kesan-kesan orang Mesir sendiri kepada orang Indonesia bagaimana sih? Mereka menganggap kita itu azim, ahsan nas gitu. Apa itu maksudnya gimana? Karena mungkin dari adab kita, mungkin orang-orang Indonesia ada perilaku kita kan kita suka senyum kan, suka ramah ini segala macam. Mungkin maksudnya azim, ahsan itu maknanya seperti apa sih? Ahsan nas, manusia paling baik gitu. Oh gitu? Iya, ahsan nas kita di julukan kita di sana. Kalau misalkan jalan kan ditanya kita minain Indonesia, ana min Indonesia. Ya Rob, ahsan nas anta. Oh gitu, iya. Sampai digituin. Sampai digitu. Padahal dia nggak tahu bahwa Indonesia ini multi agama juga. Iya betul. Tapi kita mungkin karena mahasiswa mungkin dari dulu kan mahasiswa kita yang datang di sana mungkin ramah gitu, ini segala macam adabnya mungkin itu dilihat, mungkin itu yang dicap mereka gitu, manusia paling baik ahsan nas gitu. Masya Allah, luar. Berarti kalau kita udah dijublikan itu pasti misalnya kita ini tersesat atau apa pasti nggak susah ya, karena hampir semua orang Mesir pasti memuliakan kita gitu. Iya, mereka juga kita saling tolong menolong di sana gitu bahasanya. Kalau misalkan kita ada tersesat ini segala macam ya kita tanya gitu, mereka welcome orang. Oh gitu. Ya, terbuka gitu. Terus kalau belanja di sana itu boleh nggak tawar menawar juga? Tawar menawar pastilah ada di Boleh. pasar biasa. Misalkan ditanya ini buah ini berapa harganya, 30 mahal gitu kan, mungkin harga aslinya 15 atau ya kita tawar lah, 3 tawar dikit lah gitu. Saya juga pernah juga nawar gitu. Oh gitu. Ada juga. Terus nggak, saya waktu umroh dulu kan, misalnya kan ada orang jualan nih, jual kurma, jual macam-macam. Nah kalau kita nyoba itu halal. Mau nyoba juga, pokoknya nyoba di situ deh, mau sebanyak apa juga dia nggak bakal minta bayar. Itu sama nggak kayak gitu juga? Di Mesir kalau mereka nawari dulu, kita mungkin belanja di pasar biasa, bukan kita mungkin belanja di supermarket ya segala macam. Kalau di pasar biasa mereka nawarin misalkan ada buahnya halal. Nggak seperti itu juga sih, misalkan ini buah misalkan saya beli semangka bitih mungkin sedikit kalau saya bilang kan, mungkin dipotong, coba potong buka gitu, ini udah dipotong mereka dibuka dicoba merah manis gitu. Terus coba yang lain lagi nggak taunya nggak beli itu gimana? Di sana nggak seperti itu, beda gitu. Sama Arab Saudi mungkin ya, kan? beda. Kalau kita di Saudi nggak beli pun nggak apa-apa, nyoba doang. Iya. Gitu. Terus orang sana bisa berbahasa Indonesia nggak? Secara enggak ya. Kalau kita ke Saudi kan mereka Indonesia, beli apa gitu kan? Mereka ada harga ini, ada misalkan untuk pekerjaan mereka gitu kan. Ya kan, ya customer mereka kan kebanyakan dari Indonesia. Mereka menarik pelanggan lah gitu bahasanya kalau bisa dibilang. Kalau di sana enggak sih. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ceritanya membuat kita jadi pengen ke Mesir nih. Kalau naik pesawat dari sana ke sini itu berapa jam sih? Pesawat itu kita biasanya kalau misalkan dari Kairo ke Jakarta, dari Kairo transit sekali. Kemana? Transit itu biasa ya beda maskapai, beda transit. Saya kemarin naik Saudi Arabia. Transit di mana? Transitnya di Jeddah. Dari Kairo ke Jeddah itu sekitar 3 jam. Terus dari Jeddah ke Jakarta jam. Itu 12 jam. 12? Oh, 12 Jakarta. Jam. Jakarta Jeddah 12 jam. Oh, tapi itu 10 jam loh. Kok lama banget. 12 jam pokoknya. Yeah. Nah itu gitu ya, 12 jam. Jadi itu transitnya berapa lama di Jeddah? Transitnya biasanya ya tergantung ini sih. Saya kemarin itu transitnya ya 2 jaman sih. Terus selama 2 jam dikasih makan free? Kita transit itu di bandara. Iya, karena biasa. Kita transit oleh maskapainya dikasih Kita transit biasa duduk biasa nunggu
menunggu penerbangan selanjutnya gitu. Ya kita nunggu biasa. Kalau mau jajan ya kita beli sendiri gitu ya. Kita beli sendiri. Gitu. Nggak ditanggung sama maskapai. Sama maskapai. Ya kalau mau makan di pesawat kan dikasih jatah makan. Masya Allah. Terus apa lagi ya? Kalau ongkosnya ditanggung pemerintah ya atau gimana? Kita di sana itu kalau misalkan mahasiswa itu pulang itu ongkosnya kita tuh subsidi, bisa dibilang. Subsidi oleh? Subsidi oleh pemerintah. Pemerintah mana? Mesir atau ini? Mesir. Untuk kita orang Indonesia, mungkin saya nggak tahu ya, mungkin Malaysia, Singapura segala macam itu mereka dikasih subsidi atau enggak. Kita subsidi. Kita tuh harga asli kalau misalkan kita beli tiket Jakarta Mesir ya, pokoknya dari Indonesia ke Mesir, kalau misalnya kita beli tiket di Indonesia itu PP-nya itu sekitar 14 juta. Terus kita kalau sudah dikasih subsidi dia cuma bayar berapa? Saya kemarin pulang tuh cuma 7 juta bayar. Wow, luar biasa Itu belum promo. Kalau promo itu bisa kita dapat tiket itu pulang pergi 5 juta, 4 juta bisa dapat, ada. Dan itu juga harus, apakah memang setiap kepulangan selalu dapat subsidi atau memang pada waktu-waktu tertentu aja? Subsidi itu harga normalnya subsidi itu ya itu subsidinya. Maksud saya normal. begini, kan kamu ini kan sekarang pulang lagi liburan. Iya. Misalnya nih kamu pulang nggak taunya 6 bulan kemudian kamu pulang nih tiba-tiba, apakah dapat subsidi lagi gitu maksudnya? Masih tetap dapat. Iya kan yang jual tiket harganya itu memang dari ini maskapainya gitu kan. Saya pikir yang terbang karena kenapa ya dapat subsidi itu mungkin karena kita tuh banyak penerbangan dari Indonesia ke Mesir, banyak pulang kan, banyak karena banyak pulang segala macam, jadi dimurahin gitu. Mungkin pasarnya banyak di situ kan, mau pulang makanya di situ. Itu untuk kelas ekonomi aja ya? Ekonomi, ya sekitar 4 juta, 5 juta. Bisa ngapain? Bisa nonton nggak sih di TV-nya? Dia ada nonton tempat itunya? Ada. Kalau misalkan pesawat internasional itu pesawatnya pesawat besar, bukan kayak pesawat kalau Airbus domestik, ya? Airbus. Kalau domestik kan kursinya 3. Iya. Kalau misalkan internasional 3. lebih besar, agak lebih besar. Iya. Makanya 2 kali sehari. Makanya 2 kali selama di jalan. 2 kali. Itu pilih menu atau memang ya kadang ya dikasih lah mau omelet atau ayam gitu ya. Tapi ayam kalau Mbak ada lagi nggak sih mau nambah gitu? Bisa. Saya kemarin pas pulang ada ceritanya. Saya ada cerita pas saya dari Kairo ke Jeddah gitu. Dari Kairo ke Jeddah, saya pas sebelum berangkat saya belum makan gitu ya. Pas nyampe di pesawat pas dikasih makan dikasih makan ayam fior sama nasi ayam bakar lah pokoknya sama nasi kuning gitu kan. Pas habis saya bilang sama pramugarinya, mungkin ziyadah, saya bilang kan, mungkin boleh nambah nggak sih? Oh ya boleh, silakan, ada segala macam. Udah saya diantar sama kawan saya juga, aku mau nambah juga. Oh ya boleh. Oh gitu. Jadi pengen nambah semua nih jadinya. boleh nambah. Masya Allah. Oke. Senang sekali sudah saya wawancara. Kayaknya cukup dulu ya pertanyaan kita sampai di situ. Teman-teman, itulah tadi wawancara saya dengan siapa dulu? Agus Salim Dirga. Panggilan Gaga. Kamu pakai marga nggak sih dia? Di KTP jasa nggak pakai marga. Marganya apa? Nasution. Nasution. Agus Salim Dirga Nasution. Iya. Nah, ini anaknya bu saya. Saya senang banget saya bisa wawancara. Semoga juga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lain, untuk yang bisa mencapai sesuatu itu ya bukan karena berada, tapi memang karena keberkahan dari Allah SWT ya. Allah berikan pada kita banyak keberkahan sehingga kita bisa mencapai yang kita inginkan. Dan juga ini bisa menjadi dokumentasi, nanti bisa dilihat kapan-kapan. Ya, pasti. Oke, nanti 2 tahun, 3 tahun lagi baru jumpa lagi. Iya kan? Oke, makasih banget Gaga sudah bersedia diwawancara. Semoga berkah dan moga-moga nanti next time bisa lagi kita lanjutkan kapan-kapan atau waktu. Mana tahu, kita bisa video call dari sana saya lagi kan, gitu ya. Iya ya. Oke. Sampai jumpa teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.